kesetimbangan benda tegar dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Beckham Simanung Khalid, Jessica Nanda Berutarigan, dan Intan Trinulan Gulung. Latar belakang. Keseimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen gaya sama dengan nol. Keseimbangan bisa terjadi pada satu, benda yang diam atau statik. Contohnya, semua bangunan gedung, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. Yang kedua, benda yang bergerak lurus beraturan atau dinamik. Contohnya, gerak meteor di ruang hampa, gerak kereta api di luar kota, dan elektron yang mengelilingi atom. Benda tegar adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia fisika untuk menyatakan suatu benda yang tidak akan berubah bentuknya setelah diberikan suatu gaya pada benda itu. Pada sebuah benda tegar, setiap titik harus selalu berada pada jarak yang sama dengan titik-titik lainnya. Keseimbangan benda tegar atau titik berat adalah kondisi di mana suatu benda berada dalam keseimbangan rotasi. Artinya benda tersebut tidak mengalami rotasi atau pergerakan. Tujuan. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini ialah untuk mengetahui aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari konsep keseimbangan benda tegar dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari dan memahami momen gaya dan momen inersia. Manfaat teoritis. Bagi penulis, menambah pengalaman dan pengetahuan penulis, khususnya dalam membuat PPT dan sebagai bahan referensi dalam. Manfaat lainnya dapat memberikan informasi mengenai keseimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari yang sampai sekarang masih dapat digunakan. Sejarah dan definisi keseimbangan benda tegar. Definisi benda tegar adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia fisika untuk menyatakan suatu benda yang tidak akan berubah bentuknya setelah diberikan suatu gaya pada benda itu. Pada sebuah benda tegar, setiap titik harus selalu berada pada jarak yang sama dengan titik-titik lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan keseimbangan benda tegar atau titik berat adalah kondisi di mana suatu benda berada dalam keseimbangan rotasi. Artinya, benda tersebut tidak mengalami rotasi atau pergerakan. Macam-macam kesetimbangan. Yang pertama, kesetimbangan labil atau goyah. Kesetimbangan adalah keseimbangan pada suatu benda di mana setelah gangguan yang diberikan atau dialami benda dihentikan, maka benda tidak akan kembali ke posisi keseimbangan semula, tetapi bahkan memperbesar gangguan tersebut. Contohnya, keseimbangan pada suatu benda dipandang sebagai keseimbangan yang dimiliki benda jika gangguan yang dialaminya menurunkan titik beratnya atau energi potensialnya. Yang kedua, kesetimbangan stabil atau mantap. Keseimbangan stabil atau mantap adalah keseimbangan suatu benda di mana setelah gangguan yang diberikan pada benda dihentikan, benda akan kembali ke posisi keseimbangan semula. Contohnya, keseimbangan stabil dapat dipandang sebagai keseimbangan yang dimiliki benda jika gangguan yang dialaminya menaikkan titik beratnya. Yang ketiga, keseimbangan indiferen atau netral. Keseimbangan netral adalah keseimbangan pada suatu benda jika di mana setelah gangguan yang diberikan tidak mengubah posisi benda. Contohnya, keseimbangan netral dapat dipandang sebagai keseimbangan yang dimiliki benda di mana jika gangguan yang dialaminya tidak menyebabkan perubahan titik beratnya. Penerapan keseimbangan benda tegar di masyarakat. Telah dikatakan sebelumnya bahwa suatu benda tegar dapat mengalami gerak translasi atau gerak lurus dan gerak rotasi. Benda tegar akan melakukan gerak translasi apabila gaya yang diberikan pada benda dapat mengenai suatu titik yang disebut titik berat. Titik berat merupakan titik di mana benda akan berada dalam kesetimbangan rotasi. Pada saat benda tegar mengalami gerak translasi dan rotasi sekaligus, maka pada saat itu titik berat akan bertindak sebagai sumber rotasi dan lintasan. Yang pertama, tongkat pemukul kasti. Saat kita lempar sambil sedikit berputar, gerakan tongkat pemukul tadi dapat kita gambarkan seperti membentuk suatu lintasan dari gerak translasi yang sedang dijalani.
di mana pada kasus ini lintasannya berbentuk parabola. Yang kedua, pemikul buah. Sebagai contoh penerapan konsep kesetimbangan benda tegar, kita menggunakan aplikasi kesetimbangan benda tegar pada seorang penjual buah. Yang ketiga, pada ayunan diam. Kesetimbangan merupakan keadaan sistem atau benda, tidak ada gaya atau torsi bekerja, atau resultannya nol. Benda tegar didefinisikan sebagai benda yang tidak mengalami perubahan bila diberi gaya luar dan torsi, dan benda mengalami keadaan diam. Konsep rumus kesetimbangan benda tegar. Rumusnya, rumus dan persamaan matematis kesetimbangan benda tegar ditulis sebagai berikut. Tau sama dengan R kali F sin theta. Keterangan, tau sama dengan torsi, R sama dengan jarak radial dari sumbu ke titik tangkap gaya. Theta adalah sudut lancip antara garis-garis R dan F. Konsep penyebab gerak suatu benda adalah gaya. Pada gerak rotasi, suatu yang menyebabkan benda berotasi atau berputar disebut momen gaya atau torsi. Konsep torsi dapat dilihat pada saat kita membuka pintu. Cobalah membuka pintu dari bagian yang dekat dengan engsel. Bagaimanakah gaya yang kalian keluarkan? Kemudian, cobalah kembali dengan membuka pintu dari bagian paling jauh dari engsel. Bandingkan gaya yang diperlukan antara dua perlakuan tersebut. Tentu saja membuka pintu dengan cara mendorong bagian yang jauh dari engsel lebih mudah dibandingkan dengan mendorong bagian yang dekat dari engsel. Gaya dorong diberikan pada pintu dengan membentuk sudut alfa terhadap arah mendatar. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin cepat pintu terbuka. Semakin besar